Shalom. Judul bahasan saya kali ini, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus mati, ia turun ke dalam kerajaan maut dan 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Apa itu yang dimaksud dengan kerajaan maut dan dari antara orang mati? Pertanyaan ini tercermin di dalam pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, nih, turun ke dalam kerajaan maut. Frasa ini sering disebut di dalam bahasa Latin sebagai descendat ad inferos, artinya turun ke dunia orang mati. Itu, ya. Makna teologisnya, Yesus benar-benar mengalami kematian seperti manusia lain sepenuhnya. Ia masuk ke dalam keadaan orang mati, yaitu Sheol dalam bahasa Ibraninya, atau Hades ya di dalam bahasa Yunaninya, tempat tinggal sementara orang mati sebelum kebangkitan akhir ini. Ini juga yang menegaskan bahwa tidak ada tempat yang tidak terjangkau oleh Kristus. Bahkan kematian sekalipun, ia masuk ke kedalaman pengalaman manusia untuk menembus sepenuhnya. Beberapa tradisi Kristen, terutama di dalam Ortodoks dan Katolik Timur, itu menafsirkan bahwa Yesus saat itu membebaskan jiwa-jiwa orang benar yang telah mati sebelumnya, seperti Abraham, Daud, dan lain-lain, dan membuka jalan keselamatan bagi mereka, dikenal sebagai harrowing of hell. Ini bangkit dari antara orang mati. Frasa ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan sekedar kembali dari kematian, tapi juga menang atas kematian itu sendiri. Dari antara orang mati berarti ia bangkit di dalam tubuhnya yang telah mati, dan bahwa kebangkitannya bukan semacam pengalaman spiritual saja, melainkan fisik dan historis. Ini juga menunjukkan bahwa ia adalah yang pertama bangkit untuk hidup kekal, sebagai anak sulung dari antara orang mati. Kolose 1:18. Dan menjadi jaminan kebangkitan bagi semua yang percaya kepadanya. Dengan bangkit dari antara orang mati, Yesus mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 55-57 ya, dan membuka jalan menuju hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kerajaan maut adalah dunia orang mati. Tempat semua roh pergi setelah kematian sebelum kebangkitan akhir. Bangkit dari antara orang mati artinya Yesus sungguh mati dan berada di antara orang mati, lalu mengalahkan kematian dengan bangkit secara nyata. Berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa cerita pendek naratif dan ilustratif tentang peristiwa Yesus turun ke kerajaan maut dan bangkit dari antara orang mati, dilihat dari sudut pandang sesosok jiwa yang sudah lama tinggal di sana. Seorang tokoh fiktif bernama Elazar, seorang lelaki Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Yesaya. Dikisahkan di dalam 2 babak, yaitu babak sebelum Kristus dan babak setelah Kristus bangkit. Di kisah fiksi lainnya, dikisahkan seorang prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus di saat kebangkitannya. Nah, mari kita ikuti ilustrasi naratifnya Bapak Ibu. Cerita pendek yang pertama ya Bapak Ibu ya. Mengambil tema dan judul 3 hari di dalam bayang-bayang neraka, yaitu sebuah kisah tentang dunia orang mati. Aku tidak tahu sudah berapa ratus tahun aku berada di tempat ini. Di sini tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya bayangan abu-abu dan sunyi yang tak terputus. Tempat ini tenang namun dingin. Tidak ada rasa sakit, tapi juga tidak ada rasa sukacita. Kami menunggu, entah untuk apa. Kami para jiwa yang dahulu percaya kepada Tuhan, namun mati sebelum janji itu tergenapi. Namaku Elazar, keturunan Lewi. Aku pernah menyanyikan Mazmur Daud di pelataran Bait Allah
di Yerusalem yang penuh cahaya. Namun ketika nyawaku terangkat oleh penyakit, aku pun turun ke tempat ini, Sheol, dunia orang mati. Kami mengenal tempat ini di dalam dua bagian. Di sisi kami, para jiwa yang berharap, ada ketenangan. Tapi di sisi seberang, yang dipisahkan oleh sebuah jurang besar, ada jeritan, ratap, dan api. Kami menyebutnya Abaddon, tempat penolakan. Hari-hari kami di sini tidak terhitung. Namun pada satu hari yang tak biasa, suara itu datang. Bukan suara biasa. Ia tidak menggema, tapi bergetar sampai ke dasar keberadaan kami. Suatu kuasa menerobos batas yang tak pernah ditembus, lalu kami melihatnya. Dia berjalan masuk seperti manusia, tapi cahayanya tak dapat ditahan oleh kegelapan tempat ini. Ia tidak membawa pedang, tapi para roh jahat lari dari hadapannya. Ia tidak berteriak, tapi suaranya seperti air yang menghancurkan batu karang. Akulah yang hidup, katanya. Aku telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan alam maut. Itu adalah Dia, Sang Mesias. Dia yang pernah kami nyanyikan di dalam Mazmur. Dia yang disebut para nabi. Dan kini Ia turun ke tempat ini bukan karena terikat maut, tapi karena Ia datang menjemput kami. Aku menangis. Kami semua menangis. Roh-roh para nabi, Yesaya, Yeremia, Daud, bahkan Abraham berdiri dan menyambutnya. Pintu-pintu kekekalan terbuka. Dan di dalam terangnya yang tak tertahankan, kami dibebaskan. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan hal yang terjadi setelahnya. Kami seperti ditarik dari tidur panjang dan suatu kehidupan yang lebih nyata dari segala yang pernah kami kenal menyambut kami. 3 hari kemudian, bumi pun bergetar, kubur terbuka, dan Dia, Yesus dari Nazaret, Anak Allah yang hidup, bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita semua. Bagian yang kedua, cerita pendek yang kedua, mengambil tema dan judul Elazar setelah Kristus bangkit. Kini Elazar dan jiwa-jiwa yang dibebaskan mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Kembali melihat dunia. Diambil dari Injil Matius 27 ayat 52 sampai 53 secara naratif dan puitis ini Bapak Ibu, ya. Kubur terbuka. Tanah berguncang. Itu. Yerusalem. Hari ketiga. Aku tidak tahu bagaimana bisa kembali merasakan angin di wajahku. Rasanya seperti mimpi, tapi lebih nyata dari mimpi manapun. Tubuhku ada lagi, daging, tulang, napas, ada. Aku Elazar, orang Lewi yang telah lama mati, kini berdiri di antara orang hidup. Tapi bukan hanya aku, di sekelilingku kulihat daun berkibar di pohon zaitun. Matahari menembus awan pagi dan suara nyanyian burung, sesuatu yang bahkan surga bawah pun tidak dapat tawarkan. Kami semua bangkit bersamanya. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan, dan setelah kebangkitannya, mereka masuk ke kota dan menampakkan diri kepada orang banyak. Matius 27 ayat 52-53. Kami berjalan menuju Yerusalem. Ada yang mengenakan baju putih, ada yang hanya tertutup kain kafan yang sudah lapuk. Tapi tidak satu pun dari kami yang merasa malu. Orang-orang di kota menatap kami dengan heran. Ada yang lari, ada yang berseru, ada pula yang berlutut dan menangis, karena mereka melihat yang seharusnya mati kini hidup. Aku mencari rumah lamaku.
sudah lama berubah. Generasi berganti, tapi seorang anak lelaki kecil menatapku di lorong sempit. Matanya besar, napasnya tercekat. Lalu ia berlari, memanggil ibunya. Ada orang bercahaya datang. Aku tidak tinggal lama. Kami tidak datang untuk hidup kembali seperti Lazarus ya. Kami adalah saksi, bukan penduduk baru. Kami datang untuk menyatakan satu hal. Kematian telah dikalahkan. Yang mati telah dibangkitkan dan jalan menuju hidup kekal telah dibuka. Beberapa dari kami berbicara kepada imam-imam tua. Beberapa mengunjungi sanak yang masih hidup. Beberapa hanya berjalan di dalam diam, menjadi pertanda bahwa janji Allah telah digenapi. Dan setelah waktu yang tidak lama, tubuh ini kembali memudar. Tapi tidak dalam kesedihan, melainkan dalam sukacita tak terkira. Kami tidak kembali ke Sheol. Kami naik ke tempat yang telah disediakan, ke rumah Bapa, tempat di mana terang tidak pernah padam. Cerita pendek yang ketiga, Sang Penjaga yang Goyah. Namaku Markus Flavius, prajurit Legion ke-16, ditempatkan di Yerusalem, kota yang bau asap, korban, dan darah, kota yang katanya milik Tuhan, tapi penuh dengan orang-orang fanatik dan pemberontak. Aku tidak percaya kepada dewa-dewa Yahudi. Aku bahkan bosan kepada dewa-dewa Romawi. Tapi malam itu, malam waktu aku terjaga di kubur tukang kayu di Nazaret, semua kepercayaanku tercapik. Kami ditempatkan di sana oleh karena perintah Pilatus. Para imam besar meminta penjagaan. Karena katanya, pengikut-pengikutnya mungkin akan mencuri jenazah. Jadi kami sejak batu penutup kubur itu disegel dengan lambang Roma berjajar di dalam barisan berjaga di sana. Malam itu dingin dan berat. Angin gurun membawa suara-suara yang membuat leher merinding. Tiba-tiba terjadi gempa. Bukan seperti gempa biasa. Tanah bergetar seperti detak jantung raksasa. Langit retak dan lalu cahaya turun. Bukan cahaya matahari, bukan pelita. Sesuatu turun dari langit seperti manusia, tetapi tidak bisa ditatap langsung. Dialah yang menggulingkan batu penutup makam itu, bukan dari dalam, tapi dari luar, seperti penjaga yang membuka pintu untuk raja yang keluar dengan kuasa. Aku jatuh tersungkur seperti orang mati. Semua kami tidak sanggup berdiri lagi. Lutut kami lemas. Kami tidak sedang menjaga mayat. Kami sedang berdiri di hadapan sesuatu yang lebih dari manusia. Dan di sana, kubur itu kosong. Keesokan harinya, para imam menyuap kami agar berkata, para muridnya mencuri jenazah saat kami tidur. Tapi aku tidak bisa berkata begitu. Bukan karena aku setia kepadanya. Aku bahkan tidak kenal dia. Tapi karena aku tahu kebenaran sedang mengoyak langit dan bumi. Sekarang aku tidak lagi memakai sirah. Aku tinggalkan pedang itu. Aku pergi mencari mereka yang dulu mengikut dia. Karena jika benar dia hidup kembali, maka seluruh dunia telah berubah. Dan aku, Markus Flavius, adalah saksi dari awal yang baru. Sekian Bapak Ibu. Layar pengkisahan sudah ditutup. Tapi pintu-pintu hati nurani kita biar seharusnya tetap terbuka. Biarkan ia masuk ke dalamnya. Biar jiwa kita dihangatkannya. Biar ia di dalam kita. Karena penyertaannya menghidupkan dan menyelamatkan. Haleluya. Semoga ia selalu sertai kita. Saat lalu, saat ini, sampai saat kelak kita ada. Thank you, my Lord. You will be with me forever and ever. Amen.